karena dengan latar belakang Richard yang kami kenal terus dihubungkan dengan dugaan-dugaan yang disangkakan kepadanya. Ya, semoga nanti di persidangan dia mengaku sejujurnya agar kasusnya bisa cepat terungkap. Apapun keputusannya itu dia bisa jadi yang terbaik for Richard. Ya, sebagai teman dukung semua ya. Sebagai teman, orang tetap dukung Pak Richard. Acara oleh Barreskrim. Ya, sekarang ini dia sudah sangat siap sekali dan dia akan bercerita memang apa adanya, semuanya dia buat terang supaya memang dia sendiri kan supaya tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga buat dia kan. Juga untuk mengamankan kepentingan dia karena dia juga kan memang perlu didampingi atau perlu juga mendapatkan penanganan hukum yang baik. Diduga ditembak ya kan. Nah, karena itu yang dicari adalah siapa pelakunya. Nah, tadi kita berpikir bahwa pelakunya adalah Baradae karena dia yang mengaku kan. Tapi dengan perkembangan terbaru dia mengatakan bukan dia. Dia memang kalau kita baca media kan dia memang disuruh nembak. Tapi korban sudah ditembak duluan, kira-kira begitu. Artinya kan ada pelaku utamanya. Dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati, terserang apa adanya. Dan dia cerita secara lengkap apa yang terjadi, yang dia alami. Sehingga kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan kunci yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini. Apresiasi, netizen ramai-ramai minta negara bebaskan Baradae setelah berani mengungkap kebenaran kasus penembakan Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus kematian Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka setelah pengakuan terbaru dari Baradae sebagai justice kolaborator. Setelah Ferdy Sambo jadi tersangka, netizen menyoroti nasib Baradae. Mengutip berita jakarta.poskota.co.id yang tak sedikit netizen yang mendukung peran Baradae dalam mengungkapkan kasus kematian Brigadir J. Salah satunya warganet bernama akun Nitnot atau @Leonita Lestari. Ia mengatakan bahwa Baradae seharusnya tidak hanya dibebaskan. Warganet itu mengungkapkan sejak Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator, hidupnya dihibah akan kebenaran. Sehingga, kata warganet itu, hidup Baradae telah berubah tidak sama lagi. Permintaan tersebut adalah negara harus hadir dan memfasilitasi jika kasus Brigadir J selesai dan Baradae diharuskan mengganti identitas. Warganet itu pun mencontohkan pengubahan identitas Barada dapat berupa operasi plastik, dikatakan agar identitasnya tidak bocor. Bila kelak setelah semua usai karena satu dan lain hal yang bersangkutan itu harus ganti identitas misalnya, atau bahkan bila harus operasi plastik demi kepastian identitas itu tidak bocor, negara harus hadir dan memfasilitasi, kata warganet itu. Benang merah kematian Brigadir J terkuak, sosok skuad lama diduga dalang ajudan bertato disorot. Sosok ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa, 26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Limio atau Baradae di rumah dinas Kadipropam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau Airkam diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Baradae sama-sama masuk dalam kelompok ADC Irjen Ferdy Sambo. Satu di antara ADC Irjen Ferdy Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Ferdy Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi. Airkam atau ADC berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang bantu dalam kamp. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. ADC pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, ADC
dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi-fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang aidekam biasanya adalah aigulet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Verdi Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan skuad lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif skuad lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Verdi Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Verdi Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri. Ia diduga merupakan aidekam atau ajudan Sambo. Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir polisi kepala atau Bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar.